warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang akan kita bahas yaitu pada KD 4.3 mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Kemudian indikator materi KD 4.3 yang pertama, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Sebelum membahas mengenai bagian-bagian pokok teks eksplanasi, kita akan mengingat kembali mengenai ciri-ciri teks eksplanasi yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Ada 3 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi berisi fakta atau faktual. Karena berisi fakta, informasinya bersifat keilmuan. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi atau bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Bagian-bagian teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Pernyataan umum yaitu bagian penyampaian topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua deretan penjelas yaitu bagian urutan sebab akibat dari suatu fenomena berdasarkan urutan waktu. Dan juga interpretasi atau bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi. Pernyataan umum biasanya berisi mengenai penjelasan apa dan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Penulisan dalam pernyataan umum harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca mau membaca cerita sampai selesai. Kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas yaitu rentetan suatu fenomena berdasarkan urutan waktu. Dan yang ketiga yaitu interpretasi, berisi intisari atau kesimpulan dari seluruh proses yang dijelaskan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh identifikasi struktur atau bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Pada paragraf pertama, contoh teks pengamen jalanan, ini masuk ke dalam pernyataan umum. Kenapa masuk dalam pernyataan umum? Karena memuat poin apa dan mengapa. Apa yaitu semakin menjamur pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar seolah menimbulkan masalah tersendiri. Nah, pada kalimat ini masuk ke dalam poin apa. Lalu, poin mengapa ada pada kalimat ada yang menanggapinya secara positif, namun lebih banyak lagi yang menanggapinya secara negatif. Nah, ini masuk dalam poin mengapa. Jadi, paragraf pertama ini masuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian, deretan penjelas ini ada pada paragraf kedua, 3, dan juga 4. 2, 3, dan 4 ini termasuk dalam poin-poin penjelasan dari paragraf pertama tadi yang menceritakan mengenai kejadian-kejadian dalam teks eksplanasi pengamen jalanan. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi atau simpulan. Nah, ini merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam teks eksplanasi pengamen jalanan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut ke informasi faktual teks eksplanasi. Setelah mempelajari mengenai pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi, kita berlanjut ke informasi faktual. Informasi faktual atau fakta penting yaitu informasi yang berisi
Peristiwa yang berdasarkan kenyataan sebenarnya. Penanda dari informasi faktual ini yaitu waktu atau tempat. Jadi diingat-ingat, informasi faktual itu penandanya waktu atau tempat yang berisi fakta. Jadi contohnya ini adalah teks yang tadi, pengamen jalanan. Pada paragraf pertama tentu kita sudah menemui bahwa informasi faktualnya semakin menjamur pengamen jalanan saat ini, terutama di kota-kota besar, seolah menimbulkan masalah tersendiri. Saat ini menandakan waktu kejadian permasalahan dalam teks eksplanasi tersebut. Contoh yang kedua yaitu pada paragraf ada beberapa artis papan atas Indonesia yang merintis karirnya dari jalanan. Artis tersebut seperti Charly Van Houten ST12, Tegar, dan Aris Idol. Ini merupakan fakta bahwa ada pengamen jalanan yang positif. Contohnya yaitu ini. Setelah mempelajari mengenai teks eksplanasi tadi, kalian harus membaca dan cermati teks eksplanasi yang berjudul COVID-19 Gejala, Penyebab, dan Pencegahannya pada link blog yang akan saya taruh dalam deskripsi video ini. Kemudian kalian harus menganalisis bagian-bagian dan fakta penting dalam teks eksplanasi tersebut. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, bagian-bagian teks eksplanasi disebut juga struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Informasi faktual atau informasi penting adalah peristiwa yang berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bila masih ada yang belum dipahami, kalian bisa mengikuti sesi diskusi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.